Di ending kemarin saya bahas bagaimana mulut saya itu dirubungin lalat ya. Pada waktu kita sudah berangkat ke sana, kita ibadah dong seperti biasa dan segala macam. Tapi nun sewu ya, saya tidak menganggap itu sebagai apa ya? Sebagai aib atau sebagai cerita yang menakutkan, enggak. Karena saya mengalami itu, saya jadi disadarkan lah, tepatnya disadarkan sama Allah. Dan nggak cuma begitu, ada cerita lucu lainnya. Nanti ini bakal jadi 3 sequel mungkin ya. Karena ada cerita lucu yang mungkin orang lain nggak ngalami. Tapi saya menceritakan versi saya dan saya mengalaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hello Brother. Bersama saya Brother Kai. Selama 10 menit ke depan saya akan cerita tentang kisah inspiratif, tentang bisnis, tentang kreatif, mindset, hingga apapun juga yang menarik untuk diceritakan. Pastikan Anda tetap di sini, tonton sampai habis karena insya Allah akan ada sesuatu yang menarik yang bisa Anda petik dari sini. Bener, saya dulu pernah dikasih tahu sama teman saya, sama Mas Agit namanya. Mas Agit itu teman kakak kelas saya di seni rupa dulu. Mas Agit itu cerita, bro, nanti kalau kamu sudah sampai di Mekah atau di kota suci, di umroh, saat kamu umroh, tidak ada terlewat satupun kesempatan untuk tidak ibadah. Artinya semua waktu itu digunakan untuk ibadah, Pak. Dan itu benar. Kebetulan saya dapatnya yang paket 12 hari. Kalau nggak salah 12 hari, saya lupa. Kita ke Madinah dulu, sampai di sana, saya ngikutin ritual orang-orang. Jadi orang-orang itu tahajud di sana, Pak. Sholat tahajud di sana, terus langsung sholat subuh. Habis sholat subuh, langsung lanjut duha, baru pulang ke hotel. Jadi itunya begitu, ritualnya seperti itu, Pak. Dan waktu itu di Madinah itu yang ada ininya Nabi Muhammad itu apa? Di Madinah ya? Di Nabawi, makam Nabi Muhammad ya. Sama ada Raudhah itu loh, yang ada jalannya dari rumah sama ke masjid itu kan. Itu kan orang-orang rebutan, Bos. Jadi orang-orang itu rebutan, Pak, di sini, Pak. Orang-orang rebutan, dan saya sudah dikasih tahu sama ustadz, saya dikasih tahu, Mas, kalau mau ke Raudhah itu berangkat paling enak itu jam 12 sampai jam 1. Karena setelah itu orang-orang udah penuh, Pak, sesak penuh. Karena kalau ini saya cerita buat teman-teman yang belum ya, saya cuma cerita aja buat teman-teman yang belum berangkat ke sana, dan semoga yang belum berangkat segera diberangkatkan, yang muslim. Nah, sampai di sana kalau kita sholat, jangan bayangkan kalau sholat di sana itu, kita itu kalau di sini kan ada orang sholat terus ada orang lewat kan ditutup gini. Kalau di sana, Pak, mohon maaf, Pak, di Raudhah itu kita kepala bisa keinjak, bener nggak? Yang bagi mungkin yang ini ngalamin. Dan bahkan sujudnya tuh sampai begini, Pak, karena saking sempitnya tempat itu. Nah, kemudian ya qadarullah ya, saya tuh nggak dapat tempat, Bos. Saya tuh berdiri dan ada bapak-bapak mungkin orang Pakistan mungkin ya, orang mukanya tinggi hitam gede itu, kakek-kakek. Saya bilang, pinjam dong tempatnya, tapi pakai bahasa isyarat karena saya nggak bisa bahasa Arab atau bahasa. Saya bilang, pinjam dong tempatnya 2 rakaat aja. Karena orang-orang banyak begitu, Mas, minta gantian tempat gitu kan. Bagi mungkin ini cerita bagi yang belum tahu ya, yang tahu mungkin udah biasa. Kemudian saya minta tempat dong untuk 2 rakaat aja. Akhirnya dikasih sama dia, dan space-nya itu tidak lebih dari setengah meter, Pak. Jadi sujud tuh sampai melungker, Pak. Sujud kunun sewu sampai hampir nyentuh dengkul. Saking melungkernya gitu. Nah, sampai di situ setelah saya sholat 2 rakaat, ternyata dipegang sama bapak itu. Mas, sama bapak itu. Kamu di sini aja. Dan tempatnya persis di depan depan mimbar. Kan di atas ada orang adzan itu. Yang di atasnya mimbar kan ada orang adzan tuh. Nah, saya pas di depan mimbar, Pak. Di depan mimbar, di atas sini ada orang adzan. Saya di bawah situ duduk. Di sebelah saya ada orang Malaysia, Pak. Karena dari bahasanya saya pikir orang Indonesia, ternyata dia orang Malaysia. Dan beliau tuh duduk dari situ lebih dulu dari saya. Saya tadi dapat masukan dari direktur saya ya. Jadi beliau bilang bahwa sekarang nggak bisa begitu. Kalau di Raudhah harus pakai aplikasi. Jadi kita di scan barcode dulu dan jamnya itu berdasarkan jam itu. Jadi nggak bisa seenaknya. Saya umroh itu sebelum COVID ya. Jadi umroh sebelum. Jadi aturannya itu agak beda rule-nya. Jadi banyak hal-hal yang mungkin teman-teman nggak akan ngalami setelah ini. Ada bapak-bapak itu insya Allah orang Malaysia. Beliau itu sudah dari jam 3-an, pokoknya sebelum subuh. Sedangkan saya sudah mendekati subuh gitu loh. Begitu saya duduk di sana, akhirnya adzan berkumandang, Pak. Allahu Akbar. Dan Anda tahu, Bos, petugas itu masuk, Pak. Polisinya masuk, orang-orang yang nggak dapat tempat itu diangkat, Bos. Ini diangkat, Pak, diusir. Bukan karena biar sholatnya tertib. Diusir, Pak. Diangkat, dikeluarin, termasuk bapak si Malaysia itu. Padahal bapak itu, Pak, sudah dapat tempat duluan, bapak itu. Saya itu malah menyusul. Padahal saya cuma mau pinjam 2 rakaat. Ternyata saya sama bapak yang orang Pakistan atau orang mana dipegangin duduk sebelahnya. Dan saya nggak diangkat, Pak. Masya Allah. Bapak itu sampai protes. Saya udah dari tadi di sini. Nggak, gantian buat yang lain. Diangkat, Pak. Dan di situ, Pak,
Aku nangis Pak. Kenapa saya dikasih tempat seperti itu sama Allah gitu loh. Orang siapa sih yang nggak emosi lihat saya muka gue nyebelin gitu. Makanya kan saat di sana saya diperlakukan seperti itu, masya Allah, itu luar biasa, luar biasa. Nah itu salah satu cerita. Selanjutnya hari kedua saya alhamdulillah dapat rodoh lagi. Karena hari pertama, tapi saya nggak ngarep Pak. Karena apa? Karena saya sudah dapat sekali. Tapi saya cerita sama teman-teman hotel, saya dapat rodoh begini. Teman-teman itu pada bilang, wah aku nggak dapat, tahu gini. Karena saya sudah dapat yang pertama, saya datang jam 3-an lah, mau biar setelah tahajud sebentar, terus bisa subuh di sana, dan alhamdulillah saya dapat rodoh lagi. Tapi tidak ada kejadian yang ajaib di sana, biasa aja. Tapi saya ngikutin aturan yang tadi. Jadi di sana itu kasih barrier sama kayak yang sekarang, tapi bedanya nggak pakai aplikasi. Jadi kasih barrier nanti dibuka, rombongan, berapa orang. Nah itu alhamdulillah saya dapat. Sampai di sana selesai itu nggak ada kejadian aneh-aneh. Pas pulangnya bos, sampai di hotel aku dilalerin Pak. Mukaku itu dilalerin Pak. Dan bukan dilalerin ya, maksudnya banyak laler Mas. Mencelok Pak, mencelok di sini laler. Ya Allah ini apa? Saya pikir biasa bos. Teman-teman yang kamarnya ada AC-nya, rumahnya ada AC-nya, ada lalernya nggak? Pasti nggak ada. Laler atau nyamuk nggak ada. Saya di hotel Pak, bayang nggak? Jadi saya pulang dari sholat duha itu sekitar jam 8, sampai sana langsung makan pagi sarap. Di situ saya selama makan ada laler lah. Bukan dirubung, jangan dibayangin dirubung kayak film horor itu kan. Enggak, sedikit-sedikit lah, ada paling 4 atau 3 laler gitu kan. Tapi kan mengganggu bos, laler satu aja mengganggu gitu loh. Apalagi laler yang punya geng gitu kan. Apalagi iya, jadi mengganggu Pak, mengganggu. Sampai akhirnya saya nanya ke teman-teman sama-sama jamaah, Pak ini hotel kok banyak lalernya Pak ya? Gitu saya bilang. Enggak Mas, kita nggak ada lalernya. Waduh. Tapi saya tempat itu biasa aja. Oh iyalah biasa. Sampailah saya tidur, habis itu sholat duhur dong. Nah supaya dapat tempat, sholat duhur kita berangkat jam 10-an atau jam 11-an lah gitu. Biar dapat tempat di depan lah. Biar pokoknya di sana alim Pak jadinya Pak. Saya sholat duhur. Pas sholat itu kan sholat tahiyatul masjid dulu kan, begitu kan? Sholat tahiyatul masjid, terus sholat yang sunnah yang dua rakaat itu kan sebelumnya ba'diyah qobliyah itu saya sholat. Pokoknya harus sana rajin sholat bos. Itu pun selama masih sholat Pak, saya banyak begini sholatnya Pak. Banyak laler. Sholat asar, aku mulai curiga, nggak beres ini. Sholat asar aku mulai curiga. Ini nggak tahu ya ini aib atau bukan, tapi saya cerita aja karena menurut saya ini bukan aib, cerita aja. Jadi pada waktu itu Pak aku dilalerin ya kan, pas waktu bukan dilalerin, jangan bayangin yang jorok-jorok ya, cuma laler nemplok gitu kan. Saya usir gini. Dan lalernya itu laler yang kecil-kecil loh Pak. Mengganggu bos, belum air mengganggu Pak. Sholat itu habis sholat asar saya mikir, ya Allah ini bukan kebetulan. Ini kayaknya ini lalernya kayak laler yang nggak wajar ini itu. Laler yang nggak wajar. Kemudian saya minta doa, ya Allah, saya memang suka bohong, saya memang suka ngomong jorok, saya suka ngomong begini. Tapi kok dibalas itu? Saya yakin orang-orang sekitar saya juga suka bohong, ini sebelah pernah bohong. Sampai saya minta maaf, ya Allah kalau memang itu karena kata-kata maksiat yang keluar dari mulut saya, yang begini. Saya minta maaf ya Allah, apakah benar-benar ini karena dosa-dosa saya, minta maaf ya Allah, saya minta maaf. Kebetulan pada waktu itu Senin Kamis. Jadi ada orang yang puasa Senin Kamis itu loh. Jadi di sana kalau puasa Senin Kamis itu pas buka puasa dijajar kurma gitu kan, dijajar. Tapi saya nggak puasa waktu itu, cuma ikut berbuka aja di sana. Dan di sana saya itu Pak, lihat orang-orang makan saya masih dilalerin. Sampai maghrib saya minta maaf. Isya bos, itu saya sholat isya paling lama menurut saya. Karena aku takut Pak, kenapa aku kok dilalerin ya Allah? Sampai kapan aku akan dilalerin ini? Pak, kalau mau mikir logika bos, laler itu shiftnya sampai jam 5 sore bos. Iya Pak, di atas jam 5 laler pulang bos. Tidur Pak. Biasa nempel di bunga-bunga. Lah aku Pak, lalernya sampai bengi jam itu loh Pak. Kan gak masuk akal, ini laler opo gitu loh. Sak lembur-lemburnya Pak, masuk uang akeh. Lalernya itu lebih dari 4 loh Pak. Lebih dari 4. Ya Allah ini. Golek ceperan Pak. Nyari ceperan. Jadi aku, ya Allah ini kenapa ini laler nempel aku terus. Jadi aku di situ Pak nangis Pak, bener-bener ini sampai di apa aku suka bully orang, aku suka begini tepai sampai akhirnya pokoknya minta sama Allah, sampai akhirnya itu nggak tahu disadarkan aku Pak, apa sih yang tak lakuin, tak runut-runut mulai sholat, mulai
ke rodoh itu, mulai ke rodoh itu aku melakukan apa? Oh nggak ada. Aku ngomong jorok apa? Nggak ada. Sholat maghrib subuh nggak ada yang tak lakukan. Sholat duha nggak ada hal buruk menurutku yang tak lakukan. Habis sholat duha Pak pulangnya aku pulang kan jalan. Nah di perjalanan pulang di pojokan masjid pintu keluar itu ada, mohon maaf, orang kulit hitam, nggak tahu itu mungkin kayak orang orang Afrika gitu Pak. Kayak orang Afrika gitu kan. Tidur Pak, gini posisinya Pak. Tidur gini. Mulutnya mengapus. Jadi tidur gini ya Pak. Mulutnya banyak lalatnya Bos. Mulutnya banyak lalatnya. Dan tahu dengan spontan. Cakepnya dilalui. Begitu Pak. Ya Allah. Aku begitu Pak. Dan itu Pak aku ngomong. Pak aku sampai gini. Itu pakai bahasa Jawa. Dan ini aku bukan dalam hati Pak ngomong Pak. Aku bukan dalam hati Bos. Aku ngomong beneran. Cakepnya dirubung laler sih. Turu wae. Aduh gitu aku. Maksudnya begitu kata-kata keluar. Sik turu wae cakepnya dirubung laler. Dan aku udah lempeng aja, biasa aja pulang. Dan aku sampai bilang gini, ya Allah, kalau dosa-dosaku gara-gara orang itu, aku gara-gara membuli orang itu, ya Allah, aku minta maaf. Pertemukan saya, ya Allah, dengan waktu saya mau minta maaf, saya akan cium tangannya, ya Allah. Bukan cium bibirnya, pahit Pak. Orang kulit itu, orang tua cowok Pak ngapain gitu. Saya akan cium tangan, saya minta maaf Pak. Dan yang terjadi Pak, begitu saya minta maaf, ya Allah, saya minta maaf. Laler ke Allah. Ya maksudnya saya nggak langsung blank kayak film-film gitu, enggak. Jadi Jakri Almin dulu. Jadi bagi yang punya minuman boleh taruh sini ya. Terus bagi teman-teman yang mau logonya dipasang itu boleh komen. Nah kemudian setelah saya minta maaf itu saya pulang Bos. Saya pulang, tapi saya nggak nyadar Mas, nggak nyadar kalau misalnya ada lalernya sudah hilang, nggak nyadar. Saya pulang, aku di perjalanan kok gak dirubung laler, jadi jalan kok gak dirubung laler, sampai di hotel gak dirubung laler, dan sampai alhamdulillah sampai saya tidur, sampai saya makan di hotel, dan saya makan terakhir pada waktu karena sudah setengah 9 malam saya keluar dari sholat isya. Jadi itu makanya saya bilang sholat isya terpanjang terlama itu karena banyak doanya. Sampai di sana dan alhamdulillah Pak makan sampai besoknya. Kemudian begitu saya ketemu Ustadz dan Ustadz bilang, Mas untung Mas menyadari itu dan minta maaf. Kalau enggak Wallahu alam ya, saya nggak tahu, katanya bisa sampai ke Indonesia sampai begitu. Saya juga nggak tahu. Saya mohon maaf kalau ini kata-kata saya salah, mohon di ini. Jadi katanya bisa sampai Indonesia akan tetap begitu kalau jenengan nggak menyadari apa yang sudah dilakukan. Jadi itu salah satunya Pak. Belum lagi nanti saya di sana ketemu sama Khabib Nurmagomedov. Apa? Petinju ya? Apa fighting? Nah, di situ saya akan ceritakan bagaimana saya ketemu Khabib Nurmagomedov. Saya ketemu di sana. Nah, nanti cerita selanjutnya di part 3 ya. Jika teman-teman punya cerita yang menarik atau cerita inspiratif, silakan komen di bawah ya. Silakan komen di bawah dan komen yang terbaik akan kita pilih, kita jadikan video dan Anda berhak mendapatkan uang tunai dari kita. Oke, jangan lupa komen, like and share. Bagi yang belum subscribe silakan subscribe dan silakan di-share ya. Semoga kita semua selalu sehat, bahagia dan sukses luar dalam. Bersama saya Brother Kai, sampai ketemu di cerita berikutnya. Selamat berkarya, baik aja terus.